kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Slamet sama Pak Soeharno. Kami dari tim kelompok mahasiswa dari Universitas Airlangga Surabaya yang sedang melaksanakan PKL di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur. Di sini kami ingin mewawancarai Bapak terkait musola An-Nur yang ada di lingkungan dinas ini. Apakah Bapak bersedia? Siap, bersedia. Baik, yang pertama itu apa keterkaitan Bapak dengan bangunan cagar budaya ini atau musola ini, Pak? Ya, terkaitan kita untuk membangun musola ini supaya untuk memudah orang beribadah di musola ini untuk masyarakat khususnya karyawan dinas DPMD ini. Sejak kapan Bapak terlibat dalam bangunan ini, Pak? Kita bukan terlibat dalam bangunan ini, tapi saya sudah di sini. Kita masuk sudah ada bangunan di musola ini. Tahun berapa itu, Pak, kira-kira? Tahun 91. Jadi waktu itu diresmikan oleh Bapak Adamanto BA ya. Itu masih namanya Direktur Pembangunan Desa di belum DPMD. Kalau boleh tahu tujuan awal dari pembangunan musola ini tuh awalnya untuk apa? Tujuannya untuk meningkatkan ibadah untuk sholat berjamaah supaya karyawan-karyawan di dinas PMD ini untuk mudah berjamaah di musola ini. Karena sebelumnya kita di sini belum punya musola ya Pak Campil ya. Di masih kadang di ruangan ruangan kecil, atau mungkin banyak yang di ruangan-ruangan tapi nggak bisa untuk sholat berjamaah bersama, sehingga kita dibangunkan musola ini. Gitu. Jadi kalau untuk bangunannya itu apakah ada perubahan, Pak, dari dulu sampai saat ini? Tidak ada perubahan mulai bangunan ini, cuman aksesoris saja untuk penambahan-penambahan, termasuk dinding, Terus mungkin pergantian keramik. Sebelumnya dulu keramik model lama ya, sekarang mungkin sudah diganti kayak model bagus yang seperti ini. Kalau untuk peristiwa bersejarah nih, Pak, kan ini bangunan udah lama ya. Ada nggak sih peristiwa penting yang terjadi di musola ini gitu? Di tahun itu kita masih dalam kepemimpinan Bapak Presiden Soeharto. Semua di kabupaten di dinas-dinas itu untuk membangun musola yang bersudut 5 untuk mencerminkan Pancasila atau rukun Islam yang kelima. Boleh minta tolong Bapaknya untuk menceritakan dan menjelaskan ciri dari arsitektur ini, maksudnya ciri dari bangunan ini, ciri khasnya gitu Pak, atau arsitekturnya itu gimana gitu. Kalau yang jelas sih kelasnya ya segi 5 itu tadi, jadi melambangkan bahwa itu Pancasila, jadi ada 5 sudut itu tadi. Apakah ada bahan utama dari teknik pembangunan yang digunakan pada masa itu seperti batu bata, semen, kayu, Pak? Ya, bahannya cuma dari batu, bata, semen dan kayu. Bahannya cuma dari itu. Ininya kayunya kayu jati ya, jadi selama ini belum pernah kita rehat, tapi utuh. Jadi mulai 91 itu nggak ada perubahan, masih asli semua ini kayunya. Mungkin ganti keramik ini. Iya, Ganti keramik dulu cuma tembok biasa. Kemudian untuk nilai budaya Pak, atau yang historis itu yang melekat pada musola ini mau ada?
Nggak ada sih Tidak ada seterusnya. Ya cuman itu untuk mengikuti tahun dari kepemimpinan Pak Harto itu, seterusnya ya untuk kita bisa untuk mencerminkan dari segi Pancasila dan apa itu rukun Islam yang kelima. Tadi kan bapaknya bilang kalau musola ini tuh cagar budaya di DPMD, terus bangunannya ini nggak pernah berubah gitu bentuknya. Iya. Cuman ada renovasi untuk menambah aksesoris dan lain-lain. Kalau boleh tahu, renovasi itu dilakukan setelah bapaknya ada di sini atau mungkin dari sebelum bapaknya di sini tuh udah dilakukan renovasi itu, Pak? Sebelum di sini saya belum tidak ada renovasi ya, baru sekarang kira-kira 2010 itu pergantian keramik terus kalau 2 tahun terakhir ini mungkin yang terakhir 2024 itu pembuatan kamar mandi itu tambahan. Terus yang barusan sekarang awal kemarin itu pembuatan yang depannya apa istilahnya itu apa Pak istilahnya itu? aksesoris depan ini tambahannya baru tahun ini 2025 ini. Kemudian untuk perannya Pak, selain untuk sholat 5 waktu dipakai untuk apa aja Pak? Apakah ada pengajian atau acara yang lainnya? Yang jelas untuk syiar agama kita mendatangkan ustadz untuk pengajian, untuk memberikan pencerahan pembinaan mental ya, untuk ASN ini. Kalau boleh tahu, tantangan terbesar dalam merawat dan melestarikan musola ini tuh apa Pak? Karena kan ini cagar budaya Mbak. Kalau misalnya diubah pun nanti artinya juga udah beda gitu. Dia akan menghilangkan nilai sejarahnya. Ya selama ini kita ya merawat dan tetap memberi keaslian bentuk bangunannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih Pak. Harapan Bapak untuk musola ini ke depannya, mungkin pesan untuk dijaga atau dirawat bagaimana? Ya permintaan kita ya untuk tetap dijaga kelestarian musola ini, dijaga kebersihannya, terus tetap dipakai untuk sholat berjamaah. Jangan sampai ya sudah dibangunkan musola yang bagus ini akhirnya tidak dipakai untuk peribadatan, itu jangan sampai itu. Mungkin ada tambahan Pak Slamet? Ya untuk meningkatkan peribadatan di dinas ini untuk karyawan-karyawati supaya bisa untuk beribadat, untuk jamaah bersama, dan untuk memberikan pencerahan-pencerahan. Kita mau memanggil ustadz supaya selanjutnya itu tetap bisa ramai dan meningkatkan kualitasnya, manusianya. Ya mungkin dari segi bangunan tetap harus bisa dirawat dengan baik dan dijaga dengan baik. Mungkin itu aja sih Pak pertanyaan dari kami. Terima kasih buat Pak Suharno sama Pak Salamat. Iya, Terima kasih sama-sama. informasinya, Iya. waktu yang sudah diluangkan. Ya sama-sama.